A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita sudah masuk ke materi. Insya Allah nanti selama satu semester kita akan menerangkan pada bagian atau buku modul manusia dalam juz 30. Nah, langsung saja hari ini kita akan membahas mengenai materi yang pertama. Kita masuk pada materi yang pertama, yaitu tema fisik, subtema proses penciptaan. Nah, yang pertama, insya Allah mungkin bisa juga disiapkan buku muatan pokoknya. Ustadz menerangkan sambil kalian nanti mencatat atau kalian nanti mendengarkan terlebih dahulu. Setelah itu nanti bisa mencatat apa yang Ustadz terangkan dan di layar ini. Jadi ini insya Allah sudah lengkap juga, tinggal disalin di catatan saja. Baik, untuk materi hari ini adalah Allah Maha Pencipta. Untuk akidah, materi pada hari Senin 27 Juli 2020, Allah Maha Pencipta. Nah, insya Allah kita akan membahas mengenai hal-hal yang telah Allah ciptakan. Nah, apa bukti Allah adalah zat yang Maha Pencipta? Buktinya adalah adanya makhluk ciptaannya. Apa saja ayo makhluk ciptaannya? Banyak kan? Kalau misal kita menghitung pasti sangat sulit karena banyak sekali makhluk-makhluk ciptaan Allah. Salah satunya ada hewan, tumbuhan, dan kita yaitu manusia. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai penciptaan manusia, yaitu pada diri kita sendiri. Nah, dan tujuan Allah Azza wa Jalla menciptakan manusia itu ada 2 poin. Poin yang pertama adalah untuk beribadah. Hal tersebut diterangkan dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budu. Dan aku tidak menciptakan jin serta manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Nah, jadi tujuan Allah menciptakan manusia yang pertama adalah untuk beribadah. Banyak sekali ibadah yang bisa kita lakukan. Salah satunya adalah sholat 5 waktu. Nah, karena kita merupakan umatnya Rasulullah SAW, maka kita diwajibkan untuk beribadah. Salah satunya adalah dengan menjalankan sholat 5 waktu secara tepat waktu. Nah, dan ternyata syariat untuk beribadah tidak hanya dibebankan pada manusia, ternyata juga pada jin juga. Tapi yang jelas kita poin pertama diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla, tujuannya untuk beribadah dan menyembah Allah. Dan poin yang kedua, tujuan Allah menciptakan manusia adalah sebagai khalifah di muka bumi atau sebagai pemimpin, pemakmur bumi. Makna dari khalifah di muka bumi sendiri, kita ini diberi tanggung jawab oleh Allah untuk memimpin bumi, untuk memakmur bumi. Contohnya gimana Ustadz pemakmur bumi? Pemakmur bumi ini kita harus menjaga segala sesuatu yang ada di bumi. Misalnya, Allah telah menciptakan banyak sekali tumbuh-tumbuhan. Cara kita memakmurkan bumi adalah menyayanginya dengan menyiraminya, memberikan pupuk, tidak menebang pohon sembarangan. Bumi ini kita olah sumber daya alamnya. Banyak sekali kan sumber daya alam yang ada di bumi kita ini. Nah, kita harus menjaganya karena setiap manusia nanti akan dimintain pertanggungjawaban. Tidak boleh semena-mena apalagi merusak bumi yang telah diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, hal tersebut dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Ini adalah ketika Rabb kita atau Allah itu berkata kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan di bumi ini seorang khalifah, atau aku hendak mengutus seorang khalifah di muka bumi. Tujuannya tadi untuk menjaga bumi, memakmurkan bumi dan lain-lain. Nah, sedangkan hal tersebut sebenarnya dulu sempat mendapatkan pertentangan dari malaikat. Malaikat mempertanyakan, apakah engkau hendak menciptakan seseorang yang dia itu akan menumpahkan darah di muka bumi. Nah, jadi memang tabiatnya manusia itu menumpahkan darah. Tapi Allah Maha mengetahui dan Allah telah berkehendak. Nah,
Begitu ya. Jadi ada 2 poin ya. 2 poin yaitu beribadah dan sebagai khalifah atau pemimpin atau pemakmur bumi. Kita harus menjaga bumi yang telah diciptakan Allah. Tadi di surat Az-Zariyat ayat 56 dan di surat Al-Baqarah ayat 30. Nah, Ustaz lanjutkan. Nanti apabila ada pertanyaan nanti insya Allah setelah ba'da zuhur bisa ditanyakan. Nah, urutan penciptaan manusia dalam Quran juz 30. Allah berfirman dalam Quran juz 30 itu ada beberapa surat yang menjelaskan mengenai proses penciptaan manusia itu sendiri. Nah, yang pertama di Quran surat At-Tariq ayat 6. Khuliqamim ma'in dafiq. Dia diciptakan dari air yang dipancarkan. Nah, jadi manusia ini diciptakan dari air. Nah, prosesnya dari air yang dipancarkan. Lalu dalam Quran surat Al-Alaq ayat 2, khalaqal insana min 'alaq, dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Nah, jadi Allah menciptakannya dari air, menciptakan manusia dari air, lalu jadilah segumpal darah. Nah, dilanjutkan juga dalam firman-Nya di Quran surat Al-Infitar ayat 7, fi ayyi suratim ma syaa rakkabak, yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Jadi, yang telah menjadikan susunan tubuh kita seimbang itu adalah Allah Azza wa Jalla, menyempurnakan kejadianmu. Jadi kan proses penciptaan manusia itu berada di dalam perut ibu atau di dalam rahim. Itu selama 9 bulan 10 hari. Dan dalam proses itu Allah menyempurnakan yang tadinya dari setetes air menjadi segumpal darah. Nanti juga ada prosesnya, fase-fasenya. Lalu dari segumpal darah menjadi segumpal daging, lalu tulang belulang, lalu setelah tulang disempurnakan Allah lagi, dibungkus daging, sampai akhirnya berbentuklah bayi. Dan setelah pada hari ke-120 Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh. Nah, tapi yang jelas menjadikan susunan tubuh manusia itu seimbang. Nah, tubuh kita seimbang kan? Maha besar Allah dan segala ciptaannya, kita memiliki susunan tubuh yang seimbang antara tangan kanan dan tangan kiri, tidak ada yang panjang sebelah, kaki kanan dan kaki kiri. Alhamdulillah kita telah diberikan Allah susunan tubuh yang seimbang. Memang ada beberapa saudara kita yang memiliki anggota tubuh yang tidak lengkap atau kurang seimbang, biasanya disebut penyandang disabilitas. Nah, tapi hal tersebut juga sebagai ujian dari Allah. Apabila mereka sabar, mereka mendapatkan pahala yang tidak kita dapatkan. Nah, di surat lainnya, di surat At-Tin ayat 4, itu juga Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsanil taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Nah, Allah telah menciptakan manusia itu dalam sebaik-baik bentuk. Nah, Masya Allah. Bayangkan, tubuh kita ini Allah yang desain, sudah paham sekali yang terbaik bagi manusia. Nah, bayangkan kalau misal manusia matanya itu ada 10, di tangan ada, di kaki ada, di belakang kepala ada. Nah, tidak baik kan? Telinga kita jumlahnya ada banyak sekali, di setiap badan ada. Setiap mandi, telinga kita kemasukan air. Nah, itu juga tidak baik kan? Makanya, sebaik-baik pencipta adalah Allah Azza wa Jalla. Allah sudah tahu susunan tubuh terbaik buat manusia itu seperti ini. Tangannya ada 2, kakinya 2, 2 mata, dan 2 telinga. Semuanya sudah dipersiapkan oleh Allah. Nah, makanya itu kita sebagai manusia harus banyak bersyukur. Nah, salah satunya senantiasa mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Kita merenungi bahwa salah satu rezeki yang Allah berikan itu bukan hanya uang. Nah, salah satunya bentuk tubuh yang sempurna. Itu juga merupakan rezeki yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Karena tadi dalam Quran surat At-Tin, Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Kita diciptakan dengan sebaik-baik bentuk, maka kita juga harus menjaganya dengan cara makan yang baik, tidak menyakiti tubuh kita, tidak menzolimi tubuh kita, tidak mendengarkan hal-hal yang diharamkan, tidak melihat hal-hal yang diharamkan. Nanti Ustadz lanjutkan setelah selesai azan zuhur.